Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang Forex Direct Investment dengan kelompok sebagai berikut. Pertama, Sukma Afitasari dengan NPM 2112110099, Seli Agustina Pakpahan dengan NPM 2112110096, Sayu Made Fani Yusika Dewi dengan NPM 2112110095. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian FDI. Jadi, Forex Direct Investment atau FDI merupakan sebuah investasi yang datang dari luar negeri atau bisa dikatakan sebagai penanaman modal asing. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang investor dari suatu negara yang kemudian menaruh minat untuk memberikan modalnya untuk mengembangkan sebuah bisnis di negara lain. Berikutnya adalah jenis-jenis FDI. 1. Yaitu FDI vertikal. Jenis FDI vertikal yaitu suatu perusahaan atau bisnis melakukan ekspansi ke negara asing, namun operasionalnya masih berhubungan dengan perusahaan utama. Artinya, suatu perusahaan melakukan investasi di negara yang biasanya memiliki biaya produksi lebih rendah. Kemudian hasil produksinya diproses lebih lanjut dengan membawanya kembali ke negara asal. Kedua adalah FDI horizontal, yaitu penanaman modal yang dilakukan dalam bentuk ekspansi bisnis ke negara-negara lain untuk memproduksi barang sejenis. Tujuan FDI sejenis ini biasanya dilakukan supaya investor bisa menjangkau pasar baru di berbagai negara. Berikutnya adalah tujuan utama FDI, yaitu 1. Mencari sumber daya, 2. Mencari pasar, 3. Mencari efisiensi, 4. Mencari aset strategis, 5. Mencari keamanan politis. Berikutnya adalah manfaat FDI. Seperti penjelasan di awal, salah satu manfaat FDI adalah membangun hubungan yang lebih stabil antar dua negara dalam lingkup perekonomian. Selain itu, FDI juga bisa dijadikan sebagai media transfer teknologi antar negara. Lebih lengkapnya, beberapa manfaat dan keuntungan FDI adalah sebagai berikut. 1. Bertambahnya modal baru untuk pembiayaan pada sektor-sektor yang masih kekurangan dana. 2. Berpotensi mengurangi angka pengangguran karena membuka banyak lapangan pekerjaan baru. 3. Mendapatkan intensif pajak yang akan meningkatkan pendapatan negara. 4. Mempermudah perusahaan lokal untuk masuk ke pasar global. 5. Meningkatkan peluang kerja sama dan ekspor untuk melakukan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Tren FDI secara global. 1. Tren FDI cenderung meningkat sebagai perkembangan pasar perusahaan. 2. FDI banyak dilakukan oleh negara maju ke negara berkembang. 3. Kegiatan yang banyak dilakukan adalah membuka pabrik di negara berkembang. 4. Nilai saham berkontraksi, ada Uni Eropa, Jepang, dan Cina. 5. Arus saham akumulasi dari FDI sebelumnya. Dampak FDI bagi ekonomi. FDI diyakini menjadi salah satu sumber penting pembiayaan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kehadiran FDI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan melalui transfer aset, teknologi, dan keterampilan manajerial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedatangan investasi asing langsung juga dapat membantu pembangunan ekonomi. Dalam hal pembangunan modal dan menciptakan lapangan pekerjaan, adanya investasi langsung akan memunculkan sumber-sumber. Kesimpulannya adalah FDI merupakan sebuah investasi atau penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau ASEAN, atau merupakan sebuah kunci integrasi ekonomi secara internasional atau global, sehingga karenanya adanya modal asing akan menciptakan suatu hubungan yang sifatnya lebih stabil serta bertahan dalam jangka panjang antar dua negara terkait masalah perekonomian. FDI dibagi menjadi dua, yaitu FDI vertikal dan FDI horizontal. FDI juga merupakan sebuah poin penting dalam integrasi perekonomian internasional, sebab investasi asing tersebut dapat menciptakan sebuah hubungan perekonomian menjadi lebih stabil serta tahan lama di antara lingkup perekonomian dua negara. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.